Satu bapak, satu ama, telu pak, seke ama, telu, bener bu? Telu ina, seke ama pak. Ini yang, oh bukan tiga. Makanya tuh dalam nyanyian sering kita dengar, ayo ibu engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, ngandung lagi, lahir, nyusuin, ngandung, lahir, nyusuin, sampai berapa anaknya? Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlis sidqi wal wafa, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para asatidzah, wabil khusus gurun tiang pelunggung sami dzurriyah dari al-maghfurillah Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Soleh Datok Lopan, yaitu Adinda Tuan Guru Haji Lalu Makmur Soleh. Kita doakan beliau baik secara berjamaah seperti ini ataupun misa-misa masing-masing nanti di rumah. Kita doakan beliau, mudah-mudahan penyakit yang diderita oleh beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disembuhkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diperimakan kembali jasmaninya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan Adinda Tuan Guru Lalu Wildan Arsyad yang tadi telah memberikan ceramahnya, ilmunya kepada kita. Kita doakan beliau yang masih bajang, masih panjang perjuangannya, mudah-mudahan tetap sehat walafiat, barokah hidupnya, barokah ilmunya, manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah juga satu rombongan dengan tiang Tuan Guru Haji Sunan Hidayatullah, Ustadz Ahmad Rosyidi, Ustadz Haji Muhammad Farhan, dan Ibu Agus selaku Ketua Kelompok Rotibul Haddad Majelis Taklim Datok Lopan Center, dan seluruh rombongan termasuk istri-istri dari Tuan Guru Haji Lalu Makmur Soleh. Luar biasa, dipajang. Kalau satu is one, kalau dua is two, kalau tiga istri, kalau empat is four, makanya rame. Yang kasihan yang nggak punya. Dah pulang dah. Subhanallah, nggak laku ibu, sampun lingsir. Subhanallah. Ya kebetulan
Saya ditinggal oleh istri saya tercinta. Kebetulan saya tinggal di Jakarta, memang lahir di Madura, mondok di Madura, kemudian ke Saudi, pulang langsung di Jakarta. Allah takdirkan saya punya istri orang Jakarta. 32 tahun saya berumah tangga. Oh, waktu pertama ketemu duduk di bawah Monas. Tahu Monas? Janji setia, cinta kita sehidup bohong. Ada yang bilang cinta kita sehidup semati. Walaupun Tuan Guru makmur istrinya 4, nggak mungkin bilang cinta kita sehidup semati. Kalau ada orang bilang cinta kita sehidup semati, bohong besar. Contoh tiang, iya kan? Oh, kalau dibilang dulu Pak Bu janji setia tai kucing rasa asem, bang paling nyicipin, bukan rasa coklat. Ya contoh saya lah, saya nggak mencontohkan orang lain. Begitu setianya, alhamdulillah. Dari tahun 2010 saya bertemu dengan Adinda Tuan Guru Haji Lalu Makmur Soleh di Bandara Soekarno-Hatta gara-gara barokahnya ngudut rokok. Jadi ada manfaatnya juga rokok. Makanya saya tadinya sudah berhenti ngerokok lagi karena ada manfaat. Kenapa saya katakan demikian? Karena waktu itu saya di bandara mau ke Surabaya, mau ke Madura. Saya ngerokok. Tahu-tahu beliau dengan pakaian khasnya yaitu bireng dan mudah senyum. Dia tuh selalu tersenyum. Coba kalau maaf seperti bapak-bapak seumpama sakit seperti itu, seperti beliau, kira-kira datang nggak ke majelis taklim? Datang nggak ke majelis taklim? Nggak bakalan. Tapi beliau disupport oleh istri dan anak beliau. Alhamdulillah, walaupun sakit hadir di depan kita, bahkan selalu smile, yaitu senyuman yang sangat menawan. Alhamdulillah, saya bertemu dengan beliau, alhamdulillah. Karena saya mau ngerokok, sedang ngerokok, beliau mau ngerokok, nggak punya korek. Ternyata beliau, Mas, pinjem koreknya. Saya dianggap mas-mas oleh beliau. Namanya juga belum kenal. Kemudian kita cerita ngalor ngidul. Ternyata saya ingin ke Lombok, karena waktu di Mekah saya punya teman satu kamar dengan orang Mataram. Saya diajak oleh beliau, tapi ternyata begitu pulang ke Indonesia habis ngaji, beliau meninggal dunia. Allah pertemukan saya dengan beliau. Bahkan alhamdulillah termasuk dari dzurriyyah al-maghfurillah Dato Lopan. Alhamdulillah. Begitu ngobrol, beliau langsung nunjuk saya, antum ulama. Saya bilang enggak, karena saya waktu itu pakai celana, pakai tangan pendek, pakai peci hitam. Saya orang biasa, tapi beliau mendesak, akhirnya saya bilang insya Allah. Kalau begitu kata beliau, nanti pada tanggal 1 Muharram saya undang Pulunggu untuk hadir ke Lombok. Alhamdulillah saya diundang, saya bawa istri tercinta saya, is my wife, my love, my dear, my Munah and my Saroh. Ya pokoknya mai dah. Subhanallah. Begitu saya sampai Bapak Ibu di Lombok hari Ahad, saya langsung diajak oleh beliau ke tempat Tuan Guru yang sedang duduk, langsung memberikan ceramah. Karena saya datang agak terlambat. Subhanallah, hari itu kalau nggak salah 4 tempat saya dibawa ngaji oleh beliau. Malamnya saya tidur dikasih kamar khusus oleh beliau dengan istri saya. Begitu saya tidur jam 4 saya bangun. Kemudian saya biasa natahaddas bin nikmah, bukan ria, sholat tahajud. Kemudian saya didatengin oleh seseorang, ditepuk pundak saya.
Setelah saya berzikir sambil nyenderan di spring bed spring bed yang beliau sediakan. Kenapa kok ketawa? Oh, spring bread ya. Nanti saya cerita tentang spring bed deh. Saya ditepok dari belakang, jauh hari temenin makmur untuk berdakwah di Lombok, bahkan di mana saja. Saya noleh mau bertanya, siapa antum, siapa panjenengan? Belum saya bertanya, tatap mukanya yang begitu indah bersinar, saya masih ingat terngiang di mata saya sampai saat ini. Beliau mengatakan, saya adalah Dato' Lopan. Ini demi Allah, saya bukan bikin-bikin cerita ini. Saya nggak tahu siapa Dato' Lopan, nggak pernah dengar cerita tentang Dato' Lopan. Sehingga pagi harinya saya keluar dari kamar, beliau juga keluar, duduk di beruga, baru saya bertanya kepada beliau, Tuan Guru, siapa Dato' Lopan itu? Lalu beliau bertanya, kenapa Pak Kiai? Saya tadi didatengin oleh beliau untuk menemani antum berdakwah di Lombok sampai kemanapun. Kata beliau, Dato' Lopan itu adalah kakek saya. Di mana kuburannya? Di makam Keta. Pagi itu saya minta langsung maaf untuk berziarah ke makam Keta. Kata beliau, nanti dulu Pak Kiai, kita ngopi dulu apa dulu. Jangan, saya berarti sudah diundang khusus oleh beliau untuk berziarah ke makamnya Al-Maghfurillah Dato' Lopan. Singkat cerita, 1 pekan saya berada di Lombok. Hari Ahad saya mau pulang, saya berziarah dulu, pamitan ke makam Dato'. Begitu saya pamitan, kan beliau ini 2010 sudah pakai mobil Fortuner yang masih jarang di Lombok, kecuali pejabat-pejabat tinggi. Beliau seorang tuan guru sudah pakai Fortuner. Istrinya pada waktu itu, saya tahu perjalanannya beliau. Midangnya sama saya yang keempat. Subhanallah, pulang ngaji kok mampir terus ke rumah ini, kata saya. Saya belum tahu itu namanya jeruju. Ternyata ada udang di balik peyek. Ada yang diincer oleh beliau. Subhanallah, alhamdulillah, saya senang tersenyum melihat istri-istri beliau akur seperti ini. Alhamdulillah, selalu mensupport perjuangan suaminya untuk berdakwah kemanapun. Alhamdulillah. Singkat cerita, begitu saya pamit mau pulang, di hati nih, Tuan Guru makmur, kiai di daerah, bukan di ibu kota. Kalau saya kan di ibu kota. Ternyata beliau sudah pakai mobil Fortuner. Kesana kemari saya diantar ngaji dengan beliau pakai Fortuner. Pikiran saya di hati, tapi saya akan tahu diri, saya juga kepingin Fortuner, cuman diarak kepeng. Iya, hanya di hati waktu saya ziarah ke makam Al-Maghfurillah Dato' Lopan. Hanya di hati, karena saya tahu diri nggak punya uang untuk beli Fortuner. Begitu saya pulang ke Jakarta, hari Ahad itu jam 5 pesawat saya, nyampe di Jakarta jam 6, nyampe di rumah sekitar jam 8. Saya istirahat, ngobrol-ngobrol dengan anak-anak dan ibu bapak saya di Jakarta. Alhamdulillah, pagi-pagi bangun tidur jam 6 pagi ada yang ngetok pagar saya di garasi mobil saya. Ternyata Pak Guru katanya. Saya lihat dari jendela, ternyata ada namanya Rahmat datang ke rumah. Nah, begitu nyampe salaman, kemudian dia duduk, dia bilang, Guru katanya baru pulang dari Lombok. Mana oleh-olehnya? Saya kasih kaki saya sama tangan saya supaya dipijitin. Saya capek di Lombok, ceramah 2-3 hari, suara sampai habis. Gini Guru, kata dia, di showroom saya ada Fortuner, masih bagus, bahkan masih ori, dan interior dalamnya sudah luar biasa. Saya bilang, gila lu Mat. Karena namanya Rahmat, saya bilang, gila lu,
Kenapa saya bilang gila? Saya kan tahu diri nggak punya uang mau beli Fortuner. Ternyata kata dia, mobilnya guru ini saya ambil dulu. Waktu itu mobil saya adalah Honda CR-V yang banyak di belakang, tahun 2004. Nah, begitu dia bilang mobil guru ini saya ambil, saya jadikan sebagai DP, sisanya kredit. Dihitung-hitung oleh dia 4 tahun, 48 bulan. Setiap bulan harus bayar 5.600.000. Saya bilang siap. Padahal ya Allah, dari mana tiap bulan uang 5.600.000? Tapi alhamdulillah kalau di Jakarta mah 2 kali ceramah ketutup. Maaf. Ini namanya kelas Jakarta. Jakarta jadi khotib Jumat saja alhamdulillah dapat ma'isyah, bisyarah, dapat amplop. Apalagi di gedung DPR sekali Jumatan 2,5 juta. Alhamdulillah. Ini kalau bicara materi. Tapi di Lombok ini luar biasa keikhlasan yang dituntut, berkah datangnya dari Allah. Begitu siap, langsung mobil saya dibawa. Mobil Fortuner jam 8 sudah ada di depan rumah saya. Masuk ke garasi saya langsung telepon ke beliau. Alhamdulillah, kemarin saya hanya punya keinginan untuk punya Fortuner, ziarah ke makam Datuk Lopan. Ternyata Allah buktikan hari ini saya sudah punya Fortuner, walaupun bunyinya beda dengan mobil pelungguh, kata saya. Kalau mobil pelungguh bunyinya biasa gitu. Tapi kalau mobil saya ini bunyinya dit. Kenapa? Kredit. Subhanallah. Tapi beliau senang. Alhamdulillah, Kakanda sudah punya Fortuner. Alhamdulillah, beliau ke Jakarta dengan istrinya. Alhamdulillah, menikmati Fortuner saya di Jakarta. Alhamdulillah. Makanya Bapak Ibu tadi disampaikan oleh beliau, untuk mendapatkan keberkahan dalam hidup ini temui, yaitu yang namanya wali-waliullah. Siapapun mereka, di antaranya yang dekat dengan kita sebagai orang Lombok adalah Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Soleh Datuk Lopan. Makanya besok langsung ziarah ke makam Datuk Lopan. Insya Allah dapat Fortuner. Jangan mimpi dapat keberkahan, tapi insya Allah keinginan kita minta kepada Allah, wasilah tawassul kepada beliau, insya Allah Allah ijabah. Amin amin ya Rabbal. Maaf, natahdas bin nikmah, saya setiap hari Rabu tidak pernah absen, selalu ziarah ke makam Datuk Lopan setiap hari Rabu. Kalau seandainya hari Rabu saya sibuk karena berangkat dakwah dari pagi, saya kodok, yaitu hari Kamisnya. Kalau enggak hari Jumatnya. Tapi selalu saya. Kenapa? Keberkahan saya rasakan hidup di Lombok ini. Alhamdulillah. Nah, kembali kepada cerita, maaf, tak kenal maka tak sayang kan. Kebetulan saya tinggal di Jakarta. 2021 istri saya meninggal dunia. Padahal ya Allah, cinta saya kepada almarhumah sungguh sangat luar biasa. Yang namanya my love, my wife, tapi bukan Maimunah. Kemana saja saya bawa, alhamdulillah ke Lombok saya bawa, saya diundang ke Sulawesi, ke Kalimantan, Sumatera, bahkan haji umroh, alhamdulillah selalu saya bawa. Tapi ternyata yang punya berkehendak 2021 karena gara-gara jahatnya Siti Corona. Ingat nggak dengan Siti Corona? Ingat Siti Corona? Jahat nggak? Jahat, membunuh banyak orang, bahkan orang ibadah dibatasin. Physical distancing. Kalau di Jakarta sholat di masjid harus jaraknya 1 meter. Keluar masuk harus selalu pakai masker. Keluar masuk rumah harus selalu pakai tangan, tidak boleh berkerumun, tidak boleh berkumpul. Makanya di Jakarta nggak ada kegiatan yang namanya waktu corona tersebut. Tapi di Lombok, alhamdulillah,
corona tidak pengaruh. Alhamdulillah. Nah, ketika itulah istri saya meninggal, saya galau. Yang namanya orang ditinggalkan istri, az-zaujatu nisfud dunya, kata Nabi. Istri yang solehah, yang mendukung perjuangan suaminya di dalam berdakwah, maka separuh daripada dunia. Kehilangan istri berarti kehilangan separuh dari dunia. Akan utuh kembali lagi ketika merarik Malik. Iya, kalau mudah-mudahan, doakan mudah-mudahan, amin ya rabbal. Nah, yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, setelah kita saling kenal seperti ini, firman Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Kata Allah, wahai manusia, sungguh telah aku ciptakan kalian, wahai manusia, dimanapun kalian berada, termasuk yang ada di dompu ini, yaitu min dzakarin, dari dua jenis, laki-laki dan perempuan. Alhamdulillah, dua jenis laki-laki dan perempuan. Cuman di mana-mana yang namanya perempuan lebih banyak. Ngaji lebih banyak laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang paling cerewet laki-laki apa perempuan? Yang suka minta kepeng laki-laki apa perempuan? Yang dipoligami laki-laki apa perempuan? Maaf, jangan tersinggung, Dek. Ini ada adik saya ini. Semuanya perempuan. Makanya kepada perempuan kita harus hormat sehormat-hormatnya. Jangan sepelekan yang namanya perempuan. Bahkan dikatakan, yaitu almar'atu yang namanya perempuan imadul bilad, yaitu tiangnya negara. Contoh nggak usah jauh-jauh, yang jadi presiden Bapak Jokowi, yang dipanggil ibu negara siapa? Istrinya kan. Padahal yang suaminya yang jadi presiden, istrinya yang jadi ibu negara. Coba lagi, maaf, yang ada di jari kita ini bapak jari apa ibu jari? Ibu jari, iya kan? Betul? Yang selalu diperingati setiap tahun hari bapak apa hari ibu? Hari ibu. Itulah ibu-ibu, iya kan? Dalam Al-Quran ada surah An-Nisa, ada nggak surah Ar-Rijal? Nggak ada kan? Yang ada adalah surah An-Nisa, yaitu surah perempuan. Laki-laki mah nggak laku. Biarin Pak dulu Pak, nggak apa-apa Pak, terima aja dulu. Maaf, yang melahirkan kita siapa? Ayo, semuanya adalah ibu. Bahkan Nabi mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, yang namanya sorga itu berada di telapak kaki ibu. Coba. Tapi ingat ibu, walaupun Allah istimewakan seorang ibu, sorga ibu-ibu ada di siapa? Di siapa ayo? Di bapak-bapak, Pak. Bapak-bapak. Suatu ketika di zaman Rasulullah, ada sahabat yang bajang datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, siapa di antara bapak dan ibuku yang saya harus hormati terlebih dahulu? Kata Nabi, ummukah, ibumu. Ini penasaran sahabat ini, siapa lagi ya Rasul? Ummukah, ibumu. Bertanya lagi, siapa lagi ya Rasul? Ummukah, ibumu. Baru pertanyaan yang keempat dijawab oleh Nabi, yang harus dihormati selain ibumu adalah summa abuka, baru bapak. Satu bapak, satu ama, telu pak, seke ama, telu, bener Bu? Telu ina, seke ama, pak. Ini yang, oh bukan tiga.
Makanya tuh dalam nyanyian sering kita dengar, ayo ibu engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, ngandung lagi, lahir, nyusuin, ngandung, lahir, nyusuin, sampai berapa anaknya? Itu kan saking mulianya itu seorang ibu. Tapi ingat ibu, walaupun ibu ini harus dihormati, adanya sorga ibu-ibu, seorang istri adanya di surga. Makanya Nabi menyampaikan ayyumam ra'atin matat wa zawjuha radin anha fa udkhilatil jannah min ayyi abwabin sya'at. Kata Nabi, ketika istri-istri kalian meninggal dunia sementara suaminya ridho atas ketentuan tersebut, qada dan qadar yang telah ditentukan oleh Allah. Siapa yang gak sayang kepada istri? Pastinya kita sayang. Tapi kalau yang punya sudah mau mengambilnya sementara lakinya tetap ridho, maka fa'udkhilatil jannah min ayyi abwabin sya'at. Masuklah ibu-ibu yang meninggal dunia tersebut ke dalam sorga dari pintu manapun yang diinginkan karena ridhonya suami. Coba tuh, gampang bagi ibu-ibu untuk masuk sorga. Apalagi diceritakan bahwasanya sorga itu inna ashabal jannatil yauma fi syughulim fakihun. Orang yang masuk sorga Bapak Ibu setiap hari setiap saatnya disibukkan dengan kesenangan demi kesenangan. Bahkan wazuyinal jannah bil hur wal kusur, kata Nabi. Sorga itu sengaja Allah hiasi dengan bidadari-bidadari yang cantik, yang glowing. Napi aran glowing? Napi aran glowing? Napi aran glowing? Nasi goreng. Ikan sekarang kalau kata Tuan Guru Makmur, maaf saat ini Pak Kiai enggak di mana, enggak di kota, enggak di desa. Wajah perempuan kadang sekarang ini palsu. Kenapa? Cantiknya, putihnya karena skin care. Yang putih mukanya doang, coba lihat kakinya. Maaf. Lihat kakinya. Ya Allah. Makanya Bapak punya istri saat ini yang disebut dengan zaman now, dunianya sudah dunia maya, jadi suami jangan pelit. Kenapa? Belanjaan nambah untuk beli skin. Iya, bagaimana istri mau glowing minta kepeng, ya Allah, pelitnya setengah mati. Kalau kepingin istrinya sama dengan tetangga, dan kadang kan begini, kalau dalam pepatah itu rumput tetangga lebih subur ketimbang rumput yang ada di depan rumah kita. Kenapa? Istri tetangga kadang lebih indah dilihat, lebih glowing ketimbang istri yang ada di rumah. Kenapa? Karena suaminya pelit. Tuh. Nyamber aja ibu-ibu ini. Dasar yang namanya ibu-ibu, enggak di Jakarta, enggak di Lombok, enggak di Dompu, sama semuanya. Yang namanya ibu-ibu mata duit. Betul? Betul? Enggak di Jakarta, enggak di Dompu, pade. Di Arab bedanya. Iya, sama semuanya mata duitan. Wajar. Kalau ibu-ibu mata duitan, maaf, yang mengatur belanjaan siapa? Ibu, bapak mah ngasih doang, nggak mau tahu ngadang ngasihnya cuma 1 juta sebulan, pingin makan enak. Iya kan? Kalau pingin makan enak, ya tambahin dong. Apalagi zaman sekarang butuh yang namanya skincare. Iya tuh, udah ngaku ibunya tuh, modalin Pak, mana ya suaminya ibu nih? Subhanallah. Tuh. Coba lihat, nggak usah jauh-jauh ibu, istri-istri Tuan Guru, glowing.
dimodalin oleh beliau. Alhamdulillah. Mungkin juga kalau saya punya istri begitu juga, saya modalin biar subhanallah, subhanallah. Nah inilah Bapak Ibu sekalian. Nah karena itulah kita ini sebagai hamba Allah yang Allah katakan inna khalaqnakum min dzakari wa untha, dari dua jenis laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan laki-laki dan perempuan tersebut Allah ciptakan hidup berbangsa-bangsa, bernegara-negara. Alhamdulillah kita diciptakan oleh Allah hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia. Wa qabaila, dan dalam satu negara kita dihidupkan oleh Allah bersuku-suku. Ada yang namanya sukunya Betawi, ada yang namanya sukunya Sasak dan lain sebagainya. Tapi ingat, lita'arofu, untuk saling kenal mengenal antara yang satu dengan yang lainnya. Dengan izin Allah, alhamdulillah hari ini Allah perkenalkan saya dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di Dompu, walaupun aslinya orang Tapi ingat, dengan semua itu di akhir ayat tersebut, inna akramakum indallahi atqakum, yang mulia di sisi Allah hanya orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu bimtithali awamirillah wajtinabi nawahihi, selalu mengerjakan perintah Allah dengan baik, menjauhi larangan-larangan Allah sejauh-jauhnya. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita Allah semayamkan iman dan takwa kepada kita semua. Kita diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah, kapanpun dimanapun kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal. Hasrat hati ingin memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Hasrat hati ingin sekali saya banyak ngomong, tapi sudah jam 11:30. Karena mau melanjutkan perjalanan, insya Allah kita saling berdoa. Bapak Ibu yang ada di sini mudah-mudahan tetap sehat walafiat, dan kita semua juga yang hadir ke tempat ini, rombongan dari Lombok, mudah-mudahan juga tetap sehat walafiat, diberikan keselamatan oleh Allah mulai dari berangkat sampai kembali lagi ke Lombok. Amin ya rabbal. Dan jangan lupa, insya Allah walaupun kita jarang bertemu, mulai dari hari ini satabqi hayyan fi qulubina. Artinya bapak-bapak dan ibu-ibu selalu bersemayam di dalam hati. Kalau kata pepatah, jauh di mata namun selalu dekat di hati. Amin ya rabbal alamin. Oh, minta berdoa. Ayo kita bermunajat kepada Allah. Teteskan air mata kita. Saya akan berdoa sebagian pakai bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'ma yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan hasanan marhuma, wa tafarraqana min ba'di tafarraqan hasanan mubarakan maksuma, wa la taj'alna ba'dahu syaqiyan aw mahruma. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini di tanggal 17 Agustus 2024, ya Allah, sedang dirayakan kemerdekaan Dirgahayu Republik Indonesia, yaitu kemerdekaan yang ke-79. Ya Allah, jadikanlah negara kami ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik, negara yang gemah rifah loh jenawi, penuh dengan ampunanmu. Ya Allah, ya Allah, kami sebagai rakyat Indonesia tentu bersyukur kepada Engkau, ya Allah, telah diberikan kemerdekaan kepada kami, ya Allah. Tapi di tengah kemerdekaan ini, ya Allah, belum bebas kami, ya Allah, masih banyak kekurangan, ya Allah. Kami hidup saat ini penuh dengan dosa. Pada hari ini kami mohon kepada Engkau, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa-dosa yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, yang besar ataupun yang kecil, yang kelihatan ataupun yang tersembunyi. Ya Allah, sadar kami saat ini, ketika kami mau hadir ke tempat ini, kami bersih-bersih badan kami, ya Allah. Artinya apa, ya Allah? Kami masih bisa mandi sendiri, tapi nanti ketika kami meninggal dunia akan dimandikan oleh orang lain, ya Allah. Saat ini kami masih bisa berpakaian sendiri, apapun pakaian itu kami pakai, ya Allah, untuk satrul aurah, menutup aurat kami, ya Allah. Tapi nanti ketika kami meninggal dunia, hanya dikafankan dengan kain helai kafan, kain kafan, ya Allah.
tidak berdaya, kami hanya terbujur kaku ya Allah. Saat ini harusnya kami datang ke masjid, ke mushola untuk sholat berjamaah, tapi nanti ketika kami meninggal dunia akan digotong, dibawa ke masjid ya Allah, dibawa ke mushola untuk disolatkan ya Allah. Kalau saat ini kami berada di belakang imam, tapi nanti ketika kami meninggal dunia ada di depan imam ya Allah. Ketika saat ini kami bisa melangkah datang ke majelis taklim, ke madrasah, pondok pesantren ini ya Allah, tapi nanti ketika kami meninggal dunia akan digotong, dimasukkan ke liang lahat. Di sana kami sendiri ya Allah, tidak ada teman ya Allah, tidak ada kawan, setia apapun ya Allah, hanya amal soleh yang menemani kami semua ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa-dosa anak istri kami ya Allah, dosa-dosa handai tolan kerabat kami ya Allah, dosa-dosa saudara-saudara kami yang seiman seagama dengan kami ya Allah. Jadikanlah ya Allah rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, damai tentram sejahtera, penuh dengan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, yang enak dipandang oleh mata kita ya Allah. Bahkan jadikan mereka ini sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, semayamkan iman Islam di dalam dada kami ya Allah sampai akhir hayat kami ya Allah. Ketika kami sedang nazak sakaratul maut, tetapkan iman Islam kami ya Allah, meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahituhum fiha salam wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin bisirril fatihah. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu, sebelum saya tutup dengan salam, karena hari ini tepatnya tanggal 17 Agustus 2024, yaitu Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Ayo tangan kita angkat satu, yang sebelah kanan hadapkan ke saya semua, dari belakang sampai depan. Sudah? Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.